Para wanita penghuni surga setelah Maryam adalah Fatimah binti Muhammad, Hadijah binti Huwailid, dan Asyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, "Wahai Hadijah, ini malaikat Jibril telah datang dan menyuruhku untuk menyampaikan salam dari Allah kepadamu dan memberikan kabar gembira kepadamu dengan rumah yang terbuat dari kayu. Tidak ada keributan dan rasa capek di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mekah, tahun 68 sebelum Hijrah, atau bertepatan dengan tahun 555 Masehi, adalah tahun yang istimewa bagi keluarga Huwailid bin Asad. Karena di tahun itu, lahir seorang bayi perempuan cantik di tengah-tengah keluarga Huwailid bin Asad. Bagi masyarakat suku Quraisy waktu itu, mempunyai anak perempuan merupakan sebuah aib. Banyak dari mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, bahkan sebelum sang bayi merasakan udara dunia. Namun tidak demikian dengan Huwailid bin Asad. Kehadiran bayi perempuan di tengah keluarganya disambut dengan sukacita. Huwailid bin Asad menamai putrinya Hadijah. Nama lengkap sang bayi itu adalah Hadijah binti Huwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Tumbuh di tengah-tengah keluarga yang terpandang dan bergelimang harta, tidak menjadikan Hadijah sebagai sosok yang sombong. Justru keistimewaan yang ada pada dirinya, membuatnya rendah hati. Julukan At-Thohiroh tersemat padanya, sebagai penghargaan bahwa Hadijah adalah sosok yang mampu menjaga kesucian dirinya. Tangan dingin Hadijah membuat bisnis keluarganya berkembang pesat. Cantik, kaya, dan dari keluarga terpandang, membuat Hadijah menjadi bunga di Mekah. Banyak bangsawan dan saudagar kaya berebut ingin meminangnya. Namun, yang mampu memenangkan persaingan nan ketat tersebut adalah Abu Halah bin Zurarah at-Tamimi. Pasangan ini dikarunia dua orang anak yang diberi nama Halah dan Hindun. Namun sayang, pernikahan itu tidak panjang usianya. Abu Halah meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan harta yang banyak untuk Hadijah. Menyandang predikat janda muda nan kaya di kota seperti Mekah, tentu bukan hal yang mudah untuk dijalani bagi seorang Hadijah. Namun, kecerdasan dan kepandaiannya dalam bergaul dan memanfaatkan peluang, menjadikan seorang Hadijah wanita karir yang cemerlang masa depannya. Ternyata, setangguh apapun Hadijah, ia tetap saja seorang perempuan yang butuh perlindungan seorang laki-laki. Apalagi dengan bisnis yang semakin berkembang pesat, membuat Hadijah merasa sudah saatnya untuk memulai lagi biduk rumah tangga. Di antara sekian banyak pinangan yang datang kepadanya, Hadijah memutuskan untuk menerima pinangan Atik bin Id al-Makhzumi. Namun, lagi-lagi Allah menguji kekuatan mental Hadijah. Suami keduanya pun meninggal dunia. Kembali dalam kesendirian, membuat Hadijah tertempa menjadi wanita yang kuat. Banyak sebenarnya pinangan yang datang kepadanya. Tapi Hadijah menolak semua pinangan itu dengan halus. Hadijah memilih untuk berkonsentrasi pada bisnis dan mengurus putra-putrinya. Suatu hari, Hadijah mendengar kabar tentang seorang pemuda yang pandai, cerdas, dan sangat terpercaya, dialah Muhammad bin Abdullah. Pemuda itu menjadi buah bibir warga Mekah
karena kejujurannya. Tak heran julukan Al-Amin tersemat pada pemuda itu. Penasaran dengan pemuda tersebut, Khadijah mengutus asisten laki-lakinya, Maisarah, untuk datang kepada Muhammad bin Abdullah, menawarkan pekerjaan yaitu membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Muhammad menerima tawaran tersebut. Sebelum hari keberangkatan kafilah dagang ke negeri Syam, Khadijah berpesan kepada Maisarah untuk melaporkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah di Syam. Maisarah menyanggupinya. Dan bertolaklah rombongan dagang milik Khadijah, dengan Muhammad bin Abdullah sebagai penanggung jawabnya. Selang beberapa lama, rombongan itu kembali ke Mekah dengan sukses. Muhammad bin Abdullah mampu meningkatkan penjualan barang dagangan Khadijah, sehingga meraup keuntungan besar. Sesampai di Mekah, Maisarah yang ditugaskan oleh Khadijah untuk mengamati tingkah laku Muhammad, datang menghadap Khadijah. Inilah hasil pengamatan Maisarah. Muhammad bin Abdullah terbukti sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia, dan jujur. Dia sama sekali tidak pernah berbohong dalam menjual barang. Apabila barang itu bagus, dia katakan bagus. Apabila barang yang dijual mutunya kurang bagus, maka dia pun mengatakan yang sebenarnya, sehingga konsumen merasa puas. Selama perjalanan berangkat dan kembali lagi ke Mekah, Muhammad bin Abdullah benar-benar menjaga akhlaknya. Dia selalu menundukkan pandangannya. Benar-benar sosok yang mengagumkan. Mendengar laporan Maisarah, Khadijah semakin tertarik kepada kepribadian Muhammad bin Abdullah. Khadijah mempunyai harapan lebih kepada Muhammad bin Abdullah. Melalui perantara Nafisah binti Muniyah, Khadijah mengungkapkan keinginannya untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Muhammad bin Abdullah. Nafisah binti Muniyah paham dengan maksud Khadijah. Nafisah binti Muniyah kemudian mendatangi Muhammad bin Abdullah dan terjadilah pembicaraan antara mereka. "Mengapa engkau belum menikah, Muhammad?" selidik Nafisah binti Muniyah. "Aku belum mampu untuk menikah," jawab Muhammad bin Abdullah. "Jika ada yang memenuhi kriteria sebagai istrimu, apakah engkau bersedia?" pancing Nafisah binti Muniyah. "Siapa wanita itu?" tanya Muhammad bin Abdullah. Kontan Nafisah binti Muniyah menjawab, "Siti Khadijah binti Khuwailid." "Aku bersedia jika dia bersedia," jawab Muhammad bin Abdullah. Tidak menunggu lama, Nafisah binti Muniyah mendatangi Khadijah untuk mengabarkan berita gembira tersebut. Begitupun dengan Muhammad bin Abdullah, beliau segera menemui pamannya, Abu Talib, untuk menyampaikan niatnya meminang Khadijah. Mendengar ungkapan dari keponakannya, Abu Talib menyetujuinya. Abu Talib, Hamzah, dan keluarga yang lainnya kemudian pergi menuju kediaman Amr bin Asad, selaku paman dan wali Khadijah untuk meminang Khadijah. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad bin Abdullah menikahi Khadijah binti Khuwailid. Wali dari Khadijah diwakili oleh pamannya yang bernama Amr bin Asad, sedang dari pihak Muhammad bin Abdullah, oleh Abu Talib dan Hamzah. Perbedaan usia yang cukup jauh yaitu sekitar 15 tahun, serta kesenjangan ekonomi yang lebar antara mereka berdua, tidak menghalangi Muhammad bin Abdullah dan Khadijah membangun rumah tangga yang penuh berkah. Allah Azza wa Jalla menganugerahi pasangan sempurna ini 6 orang anak yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Qasim dan Abdullah meninggal ketika masih bayi.